Mulai Kak. Ya, yuk Rafli, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang bertemu dengan kalian kembali. Kami di sini kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi psikologi klinis yaitu destruktif, impulse control, dan conduct disorder. Sebelum kita masuk ke materi, kami akan mengenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Salsabila Ratu Kencana dengan NPM 228. Yang kedua ada Rafliansa Ikhwan Muharram Purnomo, yaitu saya sendiri dengan NPM 229. Selanjutnya ada Cornelia Brigita Stella dengan NPM 230. Ada Intan Maulida Alivia dengan NPM 231. Ilma Budi Inaya dengan NPM 233. Rosimar Nazari dengan NPM 234, Chelsea Sania Diani dengan NPM 235, dan yang terakhir Prasetya Handa Putra dengan NPM 285. Oke, tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Intan Maulida. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Pengertian gangguan disruptif impulse control dan tingkah laku adalah kondisi yang melibatkan masalah dalam pengendalian emosi dan perilaku, di mana tindakan yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan melanggar hak orang lain. Gangguan ini meliputi Oppositional Defiant Disorder atau ODD, Intermittent Explosive Disorder, Conduct Disorder, Antisocial Personality Disorder yang dijelaskan dalam bab gangguan kepribadian, piromania, kleptomania, dan gangguan spesifik dan tidak spesifik lainnya dari bab ini. Penyebab gangguan disruptif impulse control dan tingkah laku, yang pertama ada faktor genetik atau biologis. Hubungan genetik lebih mungkin ditemukan dalam kasus-kasus perilaku antisosial yang berlanjut sampai dewasa, karena membawa gen dari keturunan sebelumnya. Yang kedua ada faktor keluarga, terkait dengan disfungsi orang tua dalam mengasuh seperti perlakuan orang tua, psikopatologi orang tua, dan perkawinan yang disfungsi, serta konflik antar saudara. Faktor yang ketiga, faktor lingkungan. Keadaan di sekitar individu dapat menjadi stresor bagi anak, dan lingkungan yang buruk cenderung membahayakan anak, karena mereka akan melihat role model yang tidak baik juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada macam-macam gangguan. Dari banyak macam gangguan pada bab ini, kami membahas dua topik, yaitu Oppositional Defiant Disorder atau ODD dan Conduct Disorder. Next. Yang pertama adalah ODD atau yang biasa disebut dengan gangguan menentang oposisi, adalah gangguan perilaku yang sering muncul di masa kanak-kanak dengan gejala berupa mudah marah dan tersinggung. Penderita ODD juga kerap menunjukkan sikap membangkang dan mendendam. ODD lebih dari sekedar tantrum yang normal terlihat pada anak-anak. ODD biasanya muncul di usia 6-8 tahun, tetapi bisa berlangsung sampai remaja bahkan dewasa. Kemudian ada faktor penyebab ODD. Ada 3 faktor penyebab ODD. Yang pertama adalah faktor genetik atau biologis, yaitu yang pertama menderita kelainan fungsi otak, yang kedua mengalami cedera pada otak yang menyebabkan gangguan di bagian otak yang berfungsi memberikan penilaian. Yang ketiga memiliki orang tua dengan riwayat ADHD, gangguan bipolar, depresi, conduct disorder, atau penyalahgunaan nafsa. Yang keempat, memiliki ibu yang merokok saat hamil, dan yang kelima, menderita kekurangan nutrisi. Faktor yang kedua adalah faktor psikologis. Yang pertama, ketidakharmonisan dalam keluarga. Yang kedua, kurangnya perhatian dari orang tua. Dan yang ketiga, ketidakmampuan menjalin hubungan sosial. Dan faktor yang terakhir adalah faktor dari lingkungan, yaitu antara lain kemiskinan, pelecehan, dan tinggal di lingkungan yang tidak baik. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Jadi saya akan menjelaskan tentang kriteria diagnosis menurut DSM-5. Jadi yang pertama ada pada suasana hati marah atau mudah tersinggung, perilaku argumentatif atau menantang atau dendam yang berlangsung setidaknya 6 bulan dari 4 gejala dan ditunjukkan selama interaksi dengan setidaknya satu individu yang bukan saudara kandung. Yang B, gangguan perilaku berhubungan dengan stres dalam individu atau orang lain dalamnya konteks sosial langsung, misalnya keluarga, kelompok sebaya, rekan kerja, atau dampak negatif pada bidang sosial, pendidikan, pekerjaan, atau penting berfungsi. Selanjutnya perilaku tersebut tidak terjadi secara eksklusif selama terjadi gangguan psikotik, penggunaan zat depresi atau bipolar. Selain itu, kriteria tidak terpenuhi untuk gangguan disregulasi suasana hati yang mengganggu. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya ada gejala ODD. Yang pertama gejalanya ada marah atau mood jengkel. Seringkali kehilangan kesabaran. Yang kedua, sering peka atau mudah kesal. Yang ketiga, sering marah dan kesal. Yang kedua, perilaku argumentatif atau membangkang. Sering berdebat dengan figur otoritas atau untuk anak-anak dan remaja dengan orang dewasa. Seringkali secara aktif menentang atau menolak untuk memenuhi permintaan dari figur otoritas atau dengan aturan. Sering dengan sengaja mengganggu orang lain, dan yang terakhir sering menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kelakuannya. Yang terakhir ada vindictiveness atau dendam. Telah bersikap pendendam atau dendam setidaknya 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Jelaskan tentang conduct disorder. Jadi, conduct disorder adalah pola perilaku yang menetap dan berulang, ditunjukkan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kebenaran yang dianut oleh masyarakat atau tidak sesuai dengan norma sosial untuk rata-rata seusianya. Next. Kemudian, faktor penyebab conduct disorder. Yang pertama adalah karakteristik kepribadian. Di sini, remaja yang menderita conduct disorder pada masa kecilnya seringkali mengalami gangguan dalam hubungan sosial yang disebabkan oleh banyak faktor. Conduct disorder mulai tampak pada usia 10 tahun, lalu penderitanya berlanjut mengalami gangguan-gangguan psikiatrik lain pada masa dewasa. Yang kedua adalah temperamen dan karakter. Anak yang mengalami conduct disorder memiliki temperamen yang keras yang disebabkan oleh faktor genetik. Temperamen didefinisikan sebagai perbedaan-perbedaan individu yang menetap dalam kualitas dan intensitas reaksi emosional, tingkat aktivitas dan perhatian, serta pengaturan emosional. Yang ketiga adalah fungsi kognitif. Pada remaja yang menderita conduct disorder, keterampilan mengatasi masalah yang perkembangannya kurang baik. Remaja ini tidak mampu mengerti cara-cara yang lebih konseptual dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan tidak mampu mengerti cara berpikir abstrak. Yang keempat adalah organik dan neurologis. Di sini, bahan kimia dalam otak yang disebut neurotransmitter dapat terganggu oleh keadaan child abuse atau kekerasan pada anak, penolakan dan kesalahan-kesalahan pola asuh atau perawatan yang lain. Gangguan-gangguan yang terjadi pada masa awal kehidupan akan lebih berakibat negatif pada anak. Oleh karena itu, stres pada masa anak akan mengganggu fungsi normal sistem syaraf pusat, lalu selanjutnya menimbulkan efek negatif pada perkembangan sosial dan perilakunya. Yang kelima adalah dinamika keluarga. Meskipun faktor biologis berperan dalam conduct disorder, namun variabel genetik dan kondisi keluarga tampaknya juga menjadi faktor yang dominan bagi terbentuknya conduct disorder. Banyak dari anak dan orang dewasa yang mengalami conduct disorder ternyata dulunya mengalami penolakan, kekerasan, pelecehan seksual, kemiskinan, gelandangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu menelaah lebih jauh tentang pola yang komprehensif antara individu dan keluarganya dalam masalah dinamika keluarga. Kita harus
mempertimbangkan perlunya melihat keadaan satu generasi. Dan yang terakhir adalah faktor sosial dan lingkungan. Seorang remaja yang mengalami conduct disorder akan menghabiskan dana sosial yang besar. Ini disebabkan karena orang-orang yang mengalami conduct disorder rendah produktivitasnya, tidak dapat bermanfaat secara langsung bagi masyarakat, khususnya pelanggaran hukum, masalah keluarga, perawatan kesehatan, dan ancaman terhadap orang lain. Hal ini selanjutnya menimbulkan permasalahan sosial, krisis kepercayaan terhadap mereka yang mengalami conduct disorder. Masyarakat akan mulai menyimpan kemarahan atau perasaan tidak suka terhadap mereka yang mengalami conduct disorder dan membuat mereka tergerak untuk menjaga jarak terhadap mereka. Ini akan mengganggu perkembangan remaja yang mengalami conduct disorder. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun gejala atau karakteristik dari conduct disorder. Menurut Jeremy, yang pertama yaitu suka melakukan intimidasi, yang kedua suka berkelahi, tiga menggunakan senjata, yang keempat melakukan kekerasan seksual, yang kelima merusak barang milik diri sendiri dan orang lain, yang keenam menyulut pertengkaran, yang ketujuh berbohong, yang kedelapan suka keluar malam, yang kesembilan suka kabur dari rumah, yang ke-10 suka bolos dari sekolah, dan yang terakhir adalah melakukan kekerasan fisik pada orang lain maupun hewan. Tetapi menurut Howard dan Orlansky, gejala atau karakteristik conduct disorder yang pertama yaitu adanya ketidakmampuan untuk belajar. Yang kedua, adanya ketidakmampuan dalam menjalin hubungan dengan orang lain atau teman sebayanya. Yang ketiga, perilaku yang tidak sesuai dengan dengan orang normal, ataupun perilakunya sering sekali melanggar norma-norma sosial yang ada. Yang keempat, mudah terbawa emosi atau labil. Jadi emosinya tidak stabil, yang tiba-tiba suka berganti-ganti emosi. Dan yang terakhir adalah kecenderungan untuk mengembangkan simptom-simptom fisik. Simptom gangguan emosi dan perilaku dibagi menjadi dua, yaitu externalizing behavior dan internalizing behavior. Externalizing behavior ini adalah Internalizing behavior ini adalah permasalahan yang dihadapi berasal dari luar, seperti yang dipicunya beberapa faktor dari lingkungan luar, dan kemudian internalizing behavior dipicu dari dalam dirinya sendiri yang tidak bisa mengontrol perilakunya. Selanjutnya yaitu kriteria diagnosis menurut DSM-5. Nah, dalam menentukan kodenya ini conduct disorder ada kode. Yang pertama 312.81 di mana masa kanak-kanak yang simptomnya ini muncul kurang dari 10 tahun, sebelum 10 tahun. Kemudian yang kedua itu 312.8 yaitu untuk masa remaja di mana gejalanya muncul lebih dari 10 tahun. Kemudian itu yang 3.89 ini itu tidak ditentukan. Individu ini memenuhi kriteria gejala conduct disorder, namun tidak ada info kapan simptom tersebut pertama kali muncul sebelum atau sesudah 10 tahun. Kemudian untuk kriteria diagnosisnya, sama pola perilaku berulang dan terus-menerus tidaknya 3 dari 15 kriteria berikut yang nanti dijelaskan di slide selanjutnya dalam 12 bulan terakhir. Dan satu kategori dengan setidaknya satu kriteria yang ada dalam 6 akhir. Kemudian yang kedua yaitu gangguan perilaku menyebabkan gangguan yang signifikan secara klinis dalam fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan. Dan yang terakhir, jika individu berusia 18 tahun atau lebih, kriteria disorder ini tidak terpenuhi. Next. Nah, berikut ini itu simptom-simptom atau gejala yang menurut apa di DSM-5 2013 di mana setidaknya ada 3 dari 12 kriteria berikut yang muncul dalam 12 bulan terakhir dan satu nya harus menetap selama 6 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Next guys. Adapun penanganan gangguan disruptif, impulsus kontrol, dan tingkah laku. Yang pertama yaitu dengan psikoterapi, pengasuhan pada lingkungan sosial dengan baik, dan terapi fungsional keluarga, di mana peran keluarga itu sangat besar untuk seorang gangguan disruptif impulsif kontrol. Apabila lingkungannya sosial itu mendukung untuk memberikan pendukungan yang baik terhadap anak tersebut, maka perilakunya juga cenderung akan berperilaku baik. Begitu dengan sebaliknya. Yang kedua juga bisa melalui dengan pengobatan atau biasa dikenal dengan farmakologi, penanganan dengan obat-obatan seperti pemberian obat antidepresi. Biasanya mereka yang mengalami gangguan disruptif impulse control ini, mereka cenderung merasa depresi karena adanya tekanan dari luar, lingkungan luar di sekitar yang tidak mendukung dia untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi perawatan utama dari gangguan ini melibatkan intervensi berbasis keluarga, termasuk jenis psikoterapi dan pelatihan lain untuk anak serta untuk orang tua. Next, selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus. Dalam contoh kasus yang kami ambil, ada seorang pasien berumur 3 tahun 11 bulan bernama Annabeth, di mana sebelum mencapai umur 3 tahun, pasien sudah mengalami 3 kali kejang-kejang dengan disertai demam dengan pola yang sama. Menurut hasil EEG dari dokter spesialis saraf, mengarah pada epilepsi, karena pada sebelumnya pasien pernah melakukan operasi bedah plastik pada umur kurang lebih 1 bulan untuk membuat lubang hidungnya yang tertutup. Di kejang yang ketiga kali, pasien tidak dapat mengingat tentang hal-hal yang pernah diingat sebelumnya. Perilaku pasien juga berubah. Pasien menjadi lebih hyperaktif dan kerap melempar-lempar barang jika ia merasa kesal, marah, dan tidak dapat melakukan sesuatu. Dan juga ketika permintaannya tidak dapat terpenuhi atau bahkan tanpa penyebab yang jelas. Nah, perilaku pasien juga sering memukul, terutama jika ada orang di dekatnya. Bahkan perilaku memukul juga dilakukan kepada ayahnya, neneknya, dan teman bermainnya. Selain itu, pasien juga sering menyakiti binatang dan meludahi orang lain. Ibunya juga mengeluhkan tentang konsentrasi belajar pada pasien yang menurun, yang membuat pasien tidak dapat membaca angka dan huruf. Sebenarnya pasien memiliki banyak teman di sekolahnya, tetapi pasien lebih senang bermain dengan gurunya. Hal itu yang membuat pasien tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik di sekolahnya. Nah, ibunya juga sering mengalami kesulitan ketika ingin mengajarinya. Kenapa? Karena perilaku pasien yang tidak mau duduk diam ketika diajar. Selanjutnya, pada suatu hari pasien menjadi lebih aktif dan kebiasaan melempar barang, memukul, meludahi orang menjadi lebih parah. Bahkan pasien pernah memukul dan menggigit tangannya sendiri, namun hal itu digagalkan oleh gurunya. Nah, pada saat pasien diberitahu atau diberi nasihat, pasien akan menurut, tetapi tidak dalam waktu yang tidak lama pasien akan melakukan perilaku tersebut lagi. Sebenarnya pasien dapat menjawab dengan cepat, namun tidak bisa fokus. Selain itu, pasien ada keterlambatan dalam beberapa hal dibanding teman-teman yang lain di sekolahnya. Tetapi pasien tidak mengalami masalah dalam berbahasa atau mengingat kata-kata baru. Seperti itu. Oke, next. Dari kasus tersebut dibuatlah diagnosis multiaksialnya, yang dimana ada aksi 1 yaitu kodenya 312.81 tentang conduct disorder atau childhood onset type. Yang kedua ada 314.01 tentang ADHD atau gangguan desintegratif masa kanak lainnya. Kita masuk ke aksis 2 yaitu gangguan motorik halus. Aksis 3-nya J40.9 tentang suspek epilepsi, J34.0 tentang kelainan jaringan kulit epidermis pada hidung.
Kita ke aksis 4-nya tidak ada. Lalu ke aksis 5-nya, Gaves scale-nya 50 sampai dengan 41, atau bisa dikategorikan sebagai gejala berat atau disabilitas berat. Oke, terima kasih. Itu merupakan akhir dari presentasi dari kami. Semoga teman-teman bisa memahami materi dari kami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.